Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana terkait kasus sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi menyampaikan salah satu pelaku sudah melakukan penculikan balita ini sudah 10 kali. Sudah 10 kali terjadi penculikan serupa. Ini betul Bapak sudah 10 kali? Ya, jadi dari pelaku yang kedua memang diakui kalau sudah 3 kali melakukan. Maksudnya dari pelaku yang ketiga dia katakan sudah 9 kali melakukan jual beli bayi dan 1 kali melakukan penjualan anak, yaitu anak Bilqis. Nanti ini akan kami kembangkan karena memang sampai saat ini pelaku masih kami dalami peran-perannya terkait dengan kejahatan-kejahatan lain. Modusnya seperti apa Bapak? Selama 10 kali tersebut modusnya selalu samakah atau berganti-ganti? Ya, jadi modusnya ini sama. Dia mencari orang yang ingin mengadopsi anak. Nah, jadi dengan adanya keinginan dari orang mengadopsi anak secara ilegal, lalu mereka mencari anak-anak yang kira-kira bisa mereka jual. Nah, salah satu caranya itu dengan memanfaatkan orang lain untuk menculik anak yang memang tidak terlalu diperhatikan oleh lingkungan sekitar atau orang tuanya, sehingga ketika anak itu diculik bisa langsung dijual ke mereka dan mereka nanti alihnya adopsi. Usai menangkap seorang pelaku penembakan hansip di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, polisi kembali menangkap pelaku lainnya pemirsa. Pelaku tersebut berperan sebagai pembawa senpi, motor, dan juga kunci letter T. Bang, diam. Inilah detik-detik penangkapan satu pelaku penembakan hansip di wilayah Cakung, Jakarta Timur beberapa saat lalu. Penangkapan ini dilakukan usai aksi 2 pelaku menembak seorang hansip saat menggagalkan aksi para pelaku. Pelaku berinisial PS ditangkap di kawasan Cipayung, Jakarta Timur ini memiliki peran sebagai pembawa motor, kunci letter T, hingga menyimpan senjata api. Sebelumnya, seorang pelaku lain berinisial R ditangkap petugas gabungan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung dalam upaya pelariannya. Sehingga dalam kurun waktu 12 jam, pelaku pertama dengan inisial R ini sudah bisa diamankan pada saat yang bersangkutan ingin melarikan diri ke wilayah Sumatera, diamankan di Bakauheni Pelabuhan. Selanjutnya, setelah pendalaman dari tersangka 1, Subdit Resmob juga melakukan pengejaran kepada tersangka 2 dengan inisial PS. Ini juga diamankan tidak lama setelah tersangka 1 diamankan. Berikut juga dengan barang bukti, termasuk pertanyaan rekan-rekan. Subdit Resmob di Treskrim juga mendalami asal-usul senjata api ini. Saat ini kedua pelaku sudah berada di Gedung Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tak terima sepeda motor milik salah satu anggotanya dirampas, puluhan anggota Ormas terlibat bentrok dengan sekelompok debt collector di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah orang terluka, sementara fasilitas umum di sekitar lokasi hancur. Ayo, udah oke baca. Woi, yang lain maju, yang lain. Ayo, yang lain maju. Puluhan anggota Ormas dari sejumlah wilayah mendatangi markas kelompok debt collector yang berada di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka menyerang kelompok debt collector lantaran salah satu anggotanya menjadi korban perampasan sepeda motor. Aksi saling serang pun terjadi di lokasi tersebut hingga mengundang warga maupun pengguna jalan yang turut menjadi tontonan. Peristiwa berawal saat salah seorang anggota Ormas menjadi korban perampasan sepeda motor oleh komplotan debt collector. Tak terima dirampas, korban pun mengajak anggota Ormas lainnya untuk menyerang kelompok debt collector. Bentrokan ini pun akhirnya pecah hingga menyebabkan 2 orang masing-masing kelompok mengalami luka. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas umum seperti genteng para pedagang maupun mobil patroli mengalami kerusakan. Jadi berawal dari informasi yang didapat berawal dari kesalahpahaman ya dari 2 kelompok ini hingga terjadi perselisihan. Kemudian mereka melakukan penyerangan ke
tempat kelompok berada, salah satu kelompok berada. Namun ya alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada korban. Jadi perlu disampaikan kepada warga masyarakat tenang dan memang tidak ada apa-apa. Bentrokan dapat diredakan setelah aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat tiba di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Depok, Jawa Barat menjadi korban perampasan debt collector. Pelaku sempat berupaya merebut motor korban. Motor gua beli cash diberhentiin leasing. Ayo. Aksi perampasan sepeda motor dilakukan sejumlah pria pada Pasutri secara paksa di Jalan Sumurwangi, Sukmajaya, Kota Depok. Adu argumen antara korban dengan sejumlah pria yang mengaku debt collector hingga korban dituduh menunggak cicilan kendaraannya sebagai modus penarikan paksa. Korban sempat berteriak minta tolong pada warga. Hingga aksi tarik-menarik yang mengganggu arus lalu lintas menarik perhatian warga dan pengendara lain. Polisi mengetahui kasus upaya perampasan, diketahui pelaku berjumlah lebih dari 2 orang. Surat-surat ataupun BPKB kendaraan motor miliknya sudah lunas. Untuk itu, bahwa memang tindakan matel ataupun debt collector tersebut memang tidak dibenarkan. Untuk itu memang anggota polisian dari Polsek Sukmajaya, Polsek Cimanggis, dan juga dari Polres Metro Depok saat ini sudah melakukan penyidikan. Kasus upaya perampasan motor dalam penanganan Polres Depok, polisi mencari para pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Polisi menangkap komplotan pelaku ganjal ATM di Padang, Sumatera Barat, pemirsa. Para pelaku yang beraksi antar provinsi ini telah menjadi target polisi sejak tahun 2023 lalu. Tunggu. Polisi dari Satreskrim Polresta Padang mengamankan komplotan pelaku kejahatan dengan modus ganjal kartu ATM di wilayah Indarung, Lubuk Kilangan. Polisi meringkus 2 tersangka, Heru berusia 49 tahun dan Junaidi berusia 51 tahun. Sementara Madi, 45 tahun, ditangkap saat berkaraoke di rumahnya di wilayah Padang Timur. Satu pelaku lain berusia 40 tahun ditangkap di kawasan Koto Tengah. Polisi mengamankan barang bukti puluhan kartu ATM milik korban, tusuk gigi yang digunakan untuk mengganjal slot mesin ATM, serta sejumlah ponsel. Dan terhadap komplotan ini memang sudah berlakukan aksinya sejak tahun 2023 di wilayah Sumbar. Mereka ini komplotan masing-masing punya tugas. Satu orang bertugas untuk memonitor calon korban yang masuk. Tersangka telah beraksi hingga puluhan kali di Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa dengan total kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang nasabah menjadi korban perampokan usai mengambil uang ratusan juta di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang menggunakan 2 motor berbekal senjata tajam untuk melakukan aksinya. CCTV milik sebuah perumahan dan toko merekam kawanan perampok bersenjata tajam yang menghadang sepeda motor seorang nasabah bank di Jalan Raya Nonon Sotani, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang berjumlah 4 orang datang dari arah Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Ganda Agung berbekal senjata tajam. Meski kondisi jalan ramai, para pelaku tetap nekat membacok korban yang mempertahankan uang 450 juta rupiah yang baru diambil dari bank. Para pelaku panik lantaran diteriaki warga dan dikejar petugas keamanan perumahan hingga kabur tanpa membawa hasil ke arah Gabus, Kabupaten Bekasi. Mungkin kalau yang 2 motor itu cuma mantau doang kayaknya. Kalau yang bawa sajam berapa orang bang? Ya, yang kalau bawa sajam 2 yang eksekusi tuh. Di depan Kota Nusantara. Lurid semua bang? Apa? Lurid semua? Golok pak. Bang, itu tasnya udah sempat dibacok sama dia? Nah, tas itu udah sempat putus satu ininya.
Korban yang mengalami luka bacokan di bagian punggung dan tangan sebelah kiri langsung dilarikan warga setempat ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pasca kejadian, petugas Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Kota Bekasi langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga kini pelaku masih dalam pengejaran petugas gabungan dari Polsek dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, A News melaporkan.